Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyiran baina yaday as-sa'ah. Man yuti'illaha ta'ala wa rasulahu faqad rasyada wa man ya'sihima fa innahu la yadhurru illa nafsahu wa la yadhurru Allah ta'ala syai'a. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larang-larangannya guna menggapai kebahagiaan hidup dunia sampai akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema yang akan kita angkat ke permukaan pada kesempatan khutbah kali ini adalah belajar dari doa Nabi Nuh dan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, diriwayatkan dalam sebuah hadis yang bersumberkan dari atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa kelak ketika manusia berada di padang mahsyar menanti pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka datang kepada Nabi Nuh alaihissalam memohon kepadanya agar Nabi Nuh memohonkan syafaat kepada Allah untuk mereka. Setelah mereka gagal memohonkan syafaat itu dari Nabi Adam alaihissalam, kepada Nabi Nuh mereka mengatakan, "Ya Nuh, anta awwalur rusuli ila ahlil ard wa sammaka Allahu 'abdan syakura fashfa' lana ila rabbika 'azza wa jal ala tara ila ma nahnu fih ama tara ila ma qad balagna." Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama yang diutus kepada penduduk bumi, dan Allah menamaimu dengan abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Maka mohonkanlah syafaat untuk kami kepada Allah. Tidakkah engkau melihat bagaimana kondisi kami pada saat ini? Atas permohonan ini maka Nabi mengatakan, "Inna Rabbi qad ghadibal yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdaba ba'dahu mithlah wa innahu qad kanat li da'watun da'awtu biha ala qaumi nafsi nafsi fadhhabu ila Ibrahim." Nabi Nuh mengatakan, sesungguhnya Tuhanku Allah pada hari ini telah murka dengan murka yang sebenar-benarnya. Dia belum pernah marah murka seperti ini sebelumnya dan tidak akan pernah murka seperti ini sesudahnya. Sesungguhnya dahulu aku mempunyai satu doa yang telah aku gunakan, berdoa kepada Allah untuk membinasakan kaumku sendiri. Oleh karenanya aku tidak bisa memberikan syafaat, justru aku membutuhkan syafaat itu. Maka pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari jawaban Nabi Nuh ini maka bisa kita simpulkan bahwa Nabi Nuh tidak mampu memohonkan syafaat untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan satu kesalahan. Doa yang beliau panjatkan dipandang sebagai doa yang bermasalah
di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia mohon kepada Allah agar Allah membinasakan kaumnya yang tidak beriman kepadanya. Di mana doa Nabi Nuh ini Allah abadikan dalam surah Nuh ayat 26 dan 27, di mana Allah mengatakan Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadarhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Dalam doanya Nabi Nuh mengatakan, wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun dari orang-orang kafir tinggal di atas muka bumi ini. Sesungguhnya jika engkau membiarkan mereka tinggal di muka bumi, maka mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka tidak akan melahirkan kecuali keturunan yang banyak berbuat maksiat lagi kafir kepadamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah doa Nabi Nuh yang dipandang bermasalah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meskipun bermasalah maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menjanjikan ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku maka aku akan mengabulkan doamu itu. Maka Allah kirimkan kepada mereka banjir yang super dahsyat yang membinasakan semua kaum Nabi Nuh yang tidak beriman kepadanya. Sebagaimana yang Allah ceritakan dalam surah Al-Qamar ayat 11 dan 12, Allah menyatakan fafatahna abwabas samai bima'im munhamir, maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan mencurahkan air darinya. Wa fajjarnal arda uyunan, dan kami jadikan bumi memancarkan sumber mata airnya. Wal taqal ma'u ala amrin qad qudir, maka bertemulah air yang dari langit dan dari perut bumi ala amrin qad qudir, atas perkara yang telah ditetapkan, yaitu untuk menghancurkan dan membinasakan kaumnya Nabi Nuh yang tidak beriman kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengapa doa Nabi Nuh dianggap sebagai doa yang bermasalah sehingga Nabi Nuh tidak bisa memberikan syafaatnya? Maka untuk menjawabnya kita perlu membandingkan dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah kepada penduduk kota Taif. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah merasa bahwa dakwahnya di kota Makkah tidak banyak mengalami kemajuan, maka beliau mencoba keberuntungan untuk berdakwah kepada penduduk Taif dengan harapan mereka mau menerima dakwahnya. Akan tetapi kenyataan yang dihadapi oleh Rasulullah tidak seperti yang diharapkan. Rasulullah tidak disambut dengan baik, malah justru disambut dengan lemparan batu sehingga berdarah-darah tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat keadaan yang seperti ini, maka malaikat penjaga bukit menawarkan pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, wahai Muhammad, jika engkau mengizinkan, maka mereka penduduk Taif akan aku himpit dengan dua bukit yang ada di antara mereka, yaitu Bukit Abu Qubaish dan Bukit Ahmar. Akan tetapi penawaran malaikat penjaga bukit itu ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, la, tidak, aku tidak menerima tawaran itu. Bahkan berharap dengan mengatakan, asallahu an yukhrija min aslafihim
man ya'budullah. Aku masih berharap kepada Allah, semoga dari tulang sulbi mereka akan lahir keturunan-keturunan yang pada akhirnya akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita coba bandingkan antara doa Nabi Nuh dan doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minimal ada dua pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran yang pertama, bahwa doa Nabi Nuh ini menunjukkan adanya pesimisme, rasa pesimis, rasa putus asa, karena merasa sekian lama berdakwah. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, Nabi Nuh berdakwah kurang lebih selama 950 tahun dari usianya yang 1000 tahun itu. Namun hanya 80 yang beriman kepadanya. Sehingga rasa putus asa inilah yang mendorong Nabi Nuh untuk menggunakan doa pamungkasnya, memohon kepada Allah agar membinasakan mereka semua yang tidak beriman kepada Allah dan menolak dakwahnya. Tetapi berbeda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa optimis dengan dakwahnya. Meskipun kita tahu bagaimana Nabi dihina, dicaci maki, dikatakan orang gila, tukang sihir, tukang tenung, dilempari kotoran, diludahi, dilemparan batu, bahkan berkali-kali akan dibunuh. Nabi kita Muhammad senantiasa mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang telah berbuat zalim terhadap dirinya. Kepada penduduk negeri Taif, Nabi mengatakan, asallah an yukhrija min aslafihim man ya'budullah. Aku tak berharap semoga dari mereka akan lahir keturunan-keturunan yang pada akhirnya akan menyembah kepada Allah, dan itu menjadi kenyataan adanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran yang kedua, bahwa doa Nabi Nuh ini menunjukkan tidak adanya kesabaran dari beliau. Karena beliau tidak sabar dalam berdakwah, tidak banyak yang mengikuti dakwahnya, sehingga pada akhirnya beliau menggunakan doa pamungkasnya, memohon kepada Allah agar Allah membinasakan mereka semuanya. Dan ini berbeda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus bersabar dan bersabar dengan dakwahnya sehingga sukses dengan dakwah yang beliau sampaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Doa yang bermuatan negatif, yang di dalamnya mendoakan keburukan kepada orang lain, akan berdampak buruk kepada orang yang memanjatkan doa itu, sebagaimana yang telah dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam. Karena doa negatifnya, pada akhirnya Nabi Nuh tidak bisa memberikan syafaat ketika orang-orang minta kepadanya. Dan yang kedua, ternyata yang menjadi korban dari doa beliau adalah sebagian dari anggota keluarganya sendiri, yaitu Kan'an, putranya, dan istrinya Wali'ah, yang kedua-duanya tidak beriman kepada Allah, sehingga kedua-duanya termasuk yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banjir yang super dahsyat itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas bagaimana dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin kita sering mendengarnya, yaitu ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Takutlah kalian kepada doanya orang yang dizalimi, karena antara doanya dengan Allah tidak ada penghalang.
Hadis ini bukan bermaksud untuk memberikan dorongan motivasi kepada orang yang dizalimi untuk membalas kezaliman itu dengan mendoakan keburukan kepada orang yang telah berbuat zalim kepada dirinya, bukan. Dalam hadis ini ada dua hal. Yang pertama, ada peringatan. Peringatan dari Nabi agar kita tidak berbuat zalim kepada orang lain. Dengan ancaman kalau kita sampai berbuat zalim kepada orang lain, kemudian orang itu marah dan mendoakan keburukan kepada kita, Allah pasti akan mengabulkan doanya. Dan itu akan berdampak buruk bagi kita yang berbuat zalim kepadanya. Jadi yang pertama itu adalah merupakan peringatan agar kita tidak berbuat zalim, bukan membalas kezaliman dengan kezaliman yang lainnya. Dan yang kedua adalah bersifat anjuran. Anjuran kepada orang yang dizalimi agar tidak membalas kezaliman itu. Bahkan berusaha untuk memaafkan orang yang telah berbuat zalim terhadap dirinya. Dan juga mendoakan kebaikan bagi dirinya. Meskipun berat, itulah yang harus kita coba, karena itulah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, karena beliau tidak pernah mendoakan keburukan kepada orang yang telah berbuat zalim terhadap dirinya, bahkan senantiasa mendoakan kebaikan kepada umatnya yang telah berbuat zalim kepada dirinya. Di antaranya beliau mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku. Mereka berbuat yang seperti itu karena mereka tidak tahu. Seandainya mereka tahu, maka mereka tidak akan berbuat semacam itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya kita mohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita bersama dari berbuat zalim terhadap orang lain. Dan kalaupun suatu saat kita dizalimi, maka marilah kita berusaha untuk tidak membalas kezaliman itu dengan kezaliman yang lainnya. Marilah kita berusaha untuk memaafkannya dan juga untuk mendoakan kebaikan kepadanya, untuk mendapatkan berbagai macam keutamaan-keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Min azmi wa dhurri qurrata wajh. Alhamdulillahi ala sunufin na'ma. Ahmadullah subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jazilil ata'. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan addakhiruha liyawmil liqa'. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asfal asfiya wa ala alihi wa sahbihi al-kurama. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullahal malikad dayyan tadkhulu bi rahmatihi fasihal jinan. Thumma alamu anna Allah tabaraka wa ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa amarakum bidzalika irsyadan lana wa ta'lima. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma aslih man fi salahihi salahul islami wal muslimin wa ahlik man fi halakihi salahul islami wal muslimin. Allahumma ja'al baldatana hadhihi wa sa'ira biladil muslimin
baldatan aminatan mutmainnah mahmiyah raqiyah azal Islam wal muslimuna fiha wa adat kalimatuka fiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa izzal Islam wal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma hadha ad-du'a wa minkal ijabah ya sami'ad du'a ya dzal manni wal ata'. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.